Coba kita bahas ya core konsepnya. Entry ya. Nah, entry atau entry point ini dia merupakan modul pertama yang akan dianalisa oleh Webpack ketika ia dijalankan ya. Melalui entry point, Webpack akan membentuk dependensi graph dia namanya. Nah, dependensi graph. Webpack akan mencari tahu modul lain yang digunakan pada entry point dan menggabungkannya menjadi satu static asset ya. Pada Webpack versi 4, standarnya nilai entry point akan ditempatkan pada src index ya, /index.js. Namun kita dapat menetapkan lokasi yang berbeda. Yang penting nanti kita atur di Webpack configuration, webpack.config.js-nya ini. Kita bisa atur, nggak mesti di src index. Kita juga bisa nambahkan juga nanti objek di nilai entry-nya juga dan lain sebagainya di entry point. Nah, yang kedua itu output ya. Jadi output, dia merupakan salah satu properti yang terdapat pada Webpack configuration ya. Yang properti ini berfungsi untuk memberitahu dia memberitahu Webpack di mana dan bagaimana lokasi static asset yang telah dibundle dan harus disimpan dan juga diberi nama. standar lokasinya penyimpanannya tuh ada di disk main.js ya, main.js ya. Nah, lokasi disk ini merupakan lokasi standar untuk menyimpan berkas yang dihasilkan oleh Webpack. Tapi kita juga dapat mengkonfigurasi bagian output ini melalui properti output pada Webpack ya, .config.js. Nah, ini kita bisa nggak di disk, boleh aja nggak di disk filenya, konfigurasi aja di sini nanti di file konfigurasinya. Ya, pada contoh ini kan kita menggunakan output file name dan output path properties untuk memberitahu ya Webpack penamaan ada lokasi static asset-nya yang sudah dibundle. Nah, pada contoh ini nih juga kita melihatnya ya, modul path diimport menggunakan Node.js modul ya pokoknya ya. Modul tersebut merupakan modul standar pada Node.js yang digunakan untuk memanipulasi lokasi berkas. Lokasi berkas dan untuk memahami lebih dalam mengenai modul pada ini nih ya, pada path kita juga bisa membuka ya di situs resmi Node.js tentang modul path ini ya, ini bawaan Node.js. Itu ya untuk output. Kemudian di sini ada loader ya. Nah, loader ini dalam melaksanakan tugas sejatinya si Webpack ini hanya mengenali JavaScript dan JSON. Namun melalui loaders, Webpack dapat memproses berkas berformat seperti CSS, SAS, Spark, dan JSX atau yang lain sebagainya. Nah, loader merupakan suatu transformation tools ya pada Webpack yang akan memproses setiap berkas selain JavaScript atau JSON yang kita import menjadi format yang dapat digunakan ke tahap production. Gitu ya. Jika pada build tools yang lain seperti Gulp atau Grunt ya, loaders ini seperti Tux gitulah. Dia juga bisa mengubah bahasa pemrograman misalnya dari TypeScript ke JavaScript. Ini ubahnya di loader ya. Untuk menetapkan loader kita menggunakan properti modul rules pada Webpack. Di dalamnya ada dua level ya, test dan use nih. Jadi kita menetapkannya di Webpack configuration. Nah, kalau misalnya kita pakai Webpack configuration tuh kita bisa pakai loaders ya. Di situ ada property test. Ini merupakan tipe berkas yang ditransformasikan. Yang kedua itu ada property use.
merupakan loader mana yang akan digunakan ya. Jadi dia milih loader mana yang akan digunakan untuk mentransformasikan berkas tersebut. Nah, ini contohnya ya. Text, OTXT, loadernya loader raw loader gitu ya. Nah, konfigurasi ini nih, yang di kulingan ini itu memiliki properti module rules dan menetapkan properti test dan use di dalamnya. Konfigurasi ini layak memberitahukan kita bahwa seperti ini, misalnya Webpack Compiler ketika Anda bertemu dengan berkas CSS gitu ya, Webpack gitu ya, ketika Anda bertemu dengan berkas teks gitu ya, maka yang dihubungkan menggunakan import apa request statement, maka gunain nih raw loader gitu loh maksudnya. Jadi gitu, jadi si ini dikasih perintah gitu ya, Webpack-nya tolong kalau misalnya kamu ada berkas .txt, gunain nih loader ini, raw loader. Maksudnya tuh begitu maksudnya. Ya banyak sekali ya loader yang dapat kita gunakan pada Webpack configuration. Namun loader tersebut tidak disertakan langsung ketika kita menggunakan Webpack. Jadi kita juga bisa menggunakan loader seperti kayak CS loader dan lain sebagainya tuh perlu diinstal dulu pakai npm ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ini ada plugin ya. Nah, plugin pada Webpack itu digunakan untuk melakukan tugas seperti optimasi bundle, manajemen aset dan sebagainya ya. Dengan adanya bundle ini, Webpack menjadi lebih fleksibel. Plugin juga merupakan tulang punggung dari Webpack lah intinya gitu ya. Bahkan Webpack sendiri dibangun menggunakan sistem plugin yang sama seperti yang kita lakukan pada Webpack configuration ya. Webpack plugin juga merupakan sebuah JavaScript object yang dibangun menggunakan JavaScript class. Nah, nanti di dalamnya itu ada metode apply dengan satu argumen bernama compiler. Ya, seperti yang kita lihat ya, pluginnya di ada require plugin ya. Jadi gitu gunanya untuk optimasi ya. Kita juga bisa menggunakan plugin-plugin yang lain lah. Di situ kita menggunakan HTML Webpack plugin sehingga nanti bisa dibaca. Tapi sebelumnya tentunya nanti kita harus ada install ya, install npm install HTML Webpack plugin dulu gitu ya. Jadi dia baru di require ke sini ya npm dulu. Nah, ini web HTML loader HTML Webpack plugin ini menghasilkan berkas HTML untuk proyek kita nanti. Jadi ketika di taruh nih pluginnya, dia nanti ngeluarin berkas index.html sendiri gitu di folder disk kita yang nanti jadi satu sama bundle.js ya dan lain sebagainya ya. Ini gitu ya intinya, untuk menarik file-file eksternal juga bisa ya kalau untuk plugin. Kemudian yang selanjutnya mode ya. Ini mode ini merupakan satu properti yang terdapat pada Webpack configuration juga. Dia memberikan nilai development, production atau none ya. Nah, kita dapat melakukan optimasi pada Webpack berdasarkan mode yang kita kendaki ya. Jika kita tidak menetapkan nilai pada properti mode, itu secara default dia modenya mode production. Nah, nilai mode ini juga bisa nanti ditetapkan pakai CLI nanti. Pakai dia misalnya Webpack strip mode development, nah misalnya. Nanti juga bisa mengatur optimasi di tiap-tiap propertinya. Misalnya kita menggunakan mode development, kita juga bisa menggunakan properti devtool, catch, atau properti development pada lainnya pada Webpack configuration. Nah, nanti kalau misalnya dia scriptnya itu modenya production, kalau kita jalanin di lokal,
biasanya lama dia nanti kalau hot reload. Biasanya dengan Webpack ini nanti kita bisa bisa hot reload teman-teman. Kalau dia modenya production biasanya lama, tapi kalau dia development cepat. Karena nanti ada beda konsep tuh kalau misalnya dia mode production dan mode mode development. Nanti kita akan pelajarin itu.